Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syawal Putra Pratama dengan nomor pokok mahasiswa 237002070 kelas C. Dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah elektronika daya kali ini, saya diperintahkan untuk mensimulasikan pengendalian motor DC penguat terpisah dengan kendali tegangan dan atau arus. Gunakan beban bervariasi. Plot bagaimana pengaruh pengaturan arus dan tegangan terhadap kecepatan dan torka. Analisa berdasarkan rumus yang ada, simulasikan menggunakan MATLAB Simulink. Nah, di sini sebelum ke rangkaian terlebih dahulu, driver DC ini berfungsi atau merupakan jenis motor arus DC yang sumber tegangan medan dan tegangan jangkarnya ini dipisahkan. Oleh karena itu, arus medan dapat diatur atau dikontrol secara independen tanpa mempengaruhi arus jangkar. Nah, sekarang kita mulai ke rangkaiannya. Di sini sudah saya buat rangkaian dari driver DC itu sendiri. Pada motor di sini terdapat yang namanya kumparan medan yang berfungsinya untuk menghasilkan flux magnet. Lalu, selain kumparan medan, ada juga kumparan jangkar yang menghasilkan putaran akibat interaksi medan dan juga arus jangkar. Nah, karena terpisah, maka flux medan dapat dijaga konstan dan respon pengendali juga dapat lebih stabil. Di sini untuk prinsip utama dari si driver DC ini adalah tegangan ini menghampiri atau mengalir ke kumparan jangkar sehingga arus dalam jangkar ini mengalir, lalu timbul gaya elektromagnetik dan juga rotor dapat berputar. Lalu prinsip dasarnya lagi yang pertama adalah tegangan pada jangkar diubah, tetapi arus pada medan ini dibuat tetap. Sekarang di sini saya menggunakan beberapa blok untuk membuat rangkaian ini. Yang pertama step. Step ini berfungsi atau berguna untuk memberi sinyal perubahan tegangan terhadap motor. Di sini terdapat dua step. Yang pertama, sebelum ke situ di sini juga ada beberapa kutub ya. Di sini ada TL atau bagian torka beban. Itu berfungsi sebagai memberi beban mekanik ke motor. Lalu di sini ada A+ dan A-. Ini tuh merupakan terminal jangkar yang dimana tempat masuknya tegangan utama. Maka dari itu kita butuhkan dua sumber step di sini agar memberikan sinyal perubahan yang bertahap kepada motor. Kalau yang di sini tuh kita masuk kepada control voltage source yang dimana ini tuh fungsinya untuk mengatur tegangan yang nantinya bakal masuk ke motor. Lalu yang terakhir ada F+ dan F- di mana ini tuh merupakan terminal medan yang dimana tempat terciptanya flux magnet. Di sini setelahnya ada DC voltage source di mana ini bakal masuk ke bagian terminal medan yang nantinya bakal terjadi flux magnet. Lalu di sini ada grounding seperti biasa sebagai keamanan lah ya, keamanan itu sendiri. Lalu di sini ada power GUI, di sini ada bus selector yang berfungsi mengambil parameter keluaran dari motor. Nah, ini parameter keluarannya. Jadi setelah itu diatur ada 3 nih. Ada kecepatan dalam satuan WM, lalu ada electrical torsi, dan yang terakhir ada armatur current IA ataupun arus yang mengalir. Nah, sekarang kita lanjut saja ke bagian pensimulasian ya. Di sini kita tekan tombol run lalu tunggu hingga hasilnya keluar. Ya, sepertinya sudah selesai. Kita dapat cek di bagian scope karena scope ini berfungsi untuk mengeluarkan output yang telah kita lakukan pada rangkaian. Nah, di sini terlihat pada bagian speed, electrical torque, dan juga armature current. Di sini terlihat pada bagian speed WM. Di sini terjadi lonjakan yang cukup tinggi, di mana lonjakannya hingga sampai ke 220-an di 220-an, tapi setelahnya tetap stabil. Lalu pada bagian torsi juga electrical torque
Di sini cukup terjadi starting yang cukup tinggi ya ke bagian 200, akan tetapi setelahnya mulai stabil juga. Sama halnya seperti arus di sini, sama di sini juga mengalami starting, akan tetapi kesananya dapat stabil kembali. Nah, itu pada percobaan yang pertama. Sekarang kita coba untuk percobaan yang kedua dengan beban yang variatif. Sekarang di bagian sini final value-nya kita ganti di 180. Kita coba. Kita run lagi. Nah, sudah selesai. Kita cek di bagian scope. Nah, di sini ketika kita ganti bebannya tetap sama kan, tetapi karena pada bagian tadi variabelnya kita sudah atur, jadi lonjakannya juga di atas 150, tapi mendekati 180. Dan setelahnya juga tetap stabil, sama dari bagian speed, bagian torsi, dan bagian arus juga tetap sama seperti ini. Yang menandakan ini tuh rangkaiannya berjalan stabil atau berjalan sesuai dengan cara kerjanya. Mungkin sekian saja video yang dapat saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.